Halo, assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Liviana Sonabilah dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 14. Jadi di sini saya akan menjelaskan peranan Suhud Hidayat. Sebelumnya, kalian tahu gak sih siapa Suhud Hidayat itu? Kalau belum tahu, yuk nonton sampai habis. Siapa sih Suhud Hidayat itu? Masyarakat Karawang umumnya mengenal Haji Suhud Hidayat sebagai tokoh masyarakat, pemerintahan, dan tokoh agama di tempat kelahirannya, yaitu Karawang. Tidak banyak yang tahu, Suhud yang meninggal itu adalah pria tua yang 48 tahun lalu bersama dua rekannya menggerek bendera Sang Saka merah putih di Pegangsaan Timur Jakarta. Malah banyak keluarga dekat yang tak tahu Suhud pernah menjadi pelaku sejarah bangsa ini, penggerek bendera proklamasi. Kakak, keponakan, cucu, dan saudara dekat Suhud terbelalak kaget begitu mendapat kabar jenazah itu adalah orang pertama yang menaikkan bendera merah putih ketika Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Beliau memang suka bercerita, tapi ceritanya hanya berkisar tentang keluarga. Segala perjuangannya di zaman sesudah dan sebelum kemerdekaan tak pernah diungkit-ungkit, kata Supatmi. Suhud Hidayat meninggal di Rumah Sakit Islam Jakarta, Kamis pukul 12:04 dalam usia 74 tahun. Siang itu jenazahnya dimakamkan di Kampung Pasir Talaga, Karawang, kampung tempat kelahirannya. Suhud dikenal sebagai pelaku sejarah, boleh jadi karena pribadinya yang sederhana. Orangnya dikenal santun dan penyabar. Ia pun seperti alergi pada urusan publikasi. Sebagai orang berjasa, Suhud tak pernah pamrih atas perjuangannya. Sejak awal, ia menolak untuk mengurus pensiun bersama rekan-rekan seangkatan dan seperjuangannya. Beliau dengan tegas tidak mau menerima uang pensiun dengan alasan semua pengorbanannya demi agama. Itu panggilan Allah. Begitu selalu, begitu alasannya. Bagi Supatmi, suaminya adalah pribadi yang mengagumkan. Semua perjuangan semasa hidupnya tak pernah ia beberkan kepada orang lain, sehingga wajar jika anak, cucu, dan keponakan serta kerabat dekat tidak pernah ada yang tahu bahwa Suhud penggerek bendera di awal kemerdekaan, sekaligus orang yang paling sibuk mencari susu buat putra Bung Karno, guru ketika Presiden RI pertama itu diculik dari persembunyiannya di Rengas Dengklok. Jasa apapun yang pernah ia berikan kepada orang lain, Suhud tidak pernah mengharapkan imbalannya. Kalau ia dipanggil untuk mengisi acara keagamaan seperti Muludan dan Rajaban, ia menolak terima amplop, cerita beberapa tokoh masyarakat. Sehingga wajar jika dalam kesehariannya ia sangat bersahaja. Jiwa kejuangan Suhud telah tumbuh sejak kanak-kanak. Suhud kecil adalah pemuda desa yang tergolong paling berani. Dalam keberaniannya berbicara dan bertindak, Suhud tidak pernah terlibat perkelahian, maka wajar jika ia banyak kawan, baik ketika ia di sekolah Belanda maupun ketika di pesantren. Bahkan di Tasikmalaya, Suhud sempat membuat semacam majalah dinding isinya tentang dakwah. Menginjak dewasa, ia pindah ke Bandung, Purwakarta, kemudian ke Jakarta. Suhud mendirikan Rumah Sakit Umum Adiarsa Karawang yang diresmikan Bung Hatta. Ia juga membangun Al-Jihad, menyusun sejarah Karawang dan membangun jembatan sampai saat ini yang masih kokoh di Kecamatan Teluk Jambe di atas Sungai Citarum. Suhud pernah membuat peraturan, semua pendiri dan siapa saja yang ikut meneteskan keringat demi lahirnya Rumah Sakit Umum Adiarsa agar dibebaskan dari biaya jika ia berobat ke sana. Tapi Suhud tak konsisten, sebab setiap ia menggunakan pelayanan rumah sakit umum tersebut, ia menolak untuk tidak membayar. Hal itu Suhud lakukan sampai saat akhir hayatnya menjelang sebelum dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta sampai wafatnya. Rumah sakit sudah memberikan fasilitas yang memuaskan termasuk bebas biaya, namun almarhum berkeras hati untuk membayarnya. Almarhum meninggalkan istri, 5 anak, dan 12 cucu. Suhud mengisi masa senjanya dengan bekerja mendirikan home industry percetakan batako di rumahnya. Beliau tidak mau menggantungkan hidupnya kepada orang lain, dan almarhum tidak mau berhenti bekerja, kata istrinya. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.